Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Panglima itu tidak menjawab, tetapi dipandanginya Maeswagni dengan tajamnya. Aku sudah menyusun jalur hubungan yang sebaik-baiknya di Kediri. Setiap perintah akan mengalir melalui aluran yang sudah ditentukan. Apa salahnya? Bukankah tuanku Sri Rajasa dahulu sudah mulai menyusun saluran perintah yang teratur dan tuanku Anusapati pun berusaha untuk menyempurnakannya? Namun agaknya di saat terakhir, terutama di Singasari, jalur itu telah terputus-putus. Setiap pimpinan dan senopati memilih jalurnya masing-masing. Omong kosong, potong Panglima itu. Oh, kau tidak merasakannya? Tidak, semuanya berjalan wajar. Jika demikian, yang kau lihat ini pun adalah hasil usaha yang tekun untuk mempercepat semua perintah lewat saluran yang dari sedikit aku sempurnakan. Agaknya hasilnya cukup memuaskan. Nah, sebaiknya kau laporkan pula nanti jika kita menghadap bahwa saluran perintah di Kediri sudah berjalan sesuai dengan keinginan para pemimpin di Singosari sejak masa pemerintahan Sri Rajasa. Panglima itu tidak menyaut, tetapi terdengar giginya gemeretak. Jika ia masuk ke alun-alun, maka terasa dadanya bergetar. Ia melihat prajurit-prajurit Singosari di Kediri dan para pengawal dari Kediri sendiri telah siap menunggu kedatangan mereka di alun-alun. Di bagian depan terdapat sebuah panggung kecil yang dibuat dengan tergesa-gesa, sekedar dipergunakan untuk berbicara. Marilah, ajak Maeswagni. Kita pergi ke panggung kecil itu. Panglima itu tidak menjawab. Seorang penunjuk jalan segera mendampingi kedua orang berkuda yang ada di depan Panglima pelayan dalam itu dan membawanya ke hadapan para prajurit diikuti oleh iringan itu. Panglima pelayan dalam itu benar-benar tidak menyangka bahwa Maeswagni sempat mengumpulkan prajurit sebanyak itu. Maka mulailah ia menyadari kesalahan prajurit sandinya yang justru melihat-lihat Kediri di malam hari, tidak pada saat menjelang fajar. Di malam hari Kediri itu memang sepi, tetapi menjelang fajar semua jalan menuju ke alun-alun itu telah dipenuhi oleh pasukan yang akan berkumpul di alun-alun. Justru saat pasukan sandinya tidak lagi mencurigai adanya kegiatan prajurit di Kediri. Dengan dada yang berdebar-debar, maka iring-iringan prajurit utusan dari Singosari itu menuju ke hadapan para prajurit yang sudah berkumpul. Di belakang panggung kecil itu mereka berhenti dan disambut oleh beberapa orang senopati yang semalam telah mendengarkan penjelasan dari Panglima pelayan dalam itu. Kami mengucapkan selamat datang, berkata salah seorang senopati itu. Agaknya ada baiknya pula memperkenalkan diri sebagai seorang panglima yang baru di Singosari. Dada panglima itu menjadi semakin berdebar-debar. Dipandanginya senopati yang mengucapkan selamat datang padanya itu, ia tidak dapat mengelak lagi bahwa senopati itu adalah senopati yang pernah dikenalnya di dalam pasukan pengawal sebelum ia mendapat tugas di dalam pasukan pelayan dalam. Panglima, berkata senopati itu, apakah Panglima lupa kepadaku? Kita pernah berada di dalam satu medan perang. Tentu Panglima masih ingat selagi kita berada di hutan Kusu.
Panglima itu terpaksa menganggukkan kepalanya, katanya, "Ya, aku ingat. Tapi itu sudah lama terjadi." "Ya, sudah lama. Ternyata selama ini kau masih saja seperti keadaanmu dahulu. Kau sama sekali tidak maju di dalam segala hal. Aku kini datang membawa panji-panji dan tunggul kerajaan." "Aku sudah melihat," jawab Senapati itu. "Aku akan mengucapkan selamat atas pengangkatanmu menjadi seorang panglima." Panglima itu tidak menjawab meskipun kepalanya terangguk-angguk kecil. Ketika seorang prajurit siap menerima kudanya, maka panglima itu pun kemudian turun dari kudanya, diikuti oleh para pengawalnya, Maeswagni dan prajurit Singosari yang mengiringinya. Sejenak mereka berdiri berderet bersama dengan Senopati yang sudah berada di Kediri. Beberapa orang Senopati itu pun berganti-ganti mengucapkan selamat pada panglima yang baru pertama kali berada di Kediri. "Nah," berkata Maeswagni, "biarlah aku minta diri kepada para prajurit dan biarlah aku menunjuk seorang perwira yang dapat mewakili aku selama aku tidak ada di Kediri. Hanya Maharaja di Kediri yang berhak menunjuk seorang wakil mahkota. Aku tidak menunjuk wakil mahkota di Kediri. Aku hanya ingin menyerahkan pengawasan prajurit-prajurit yang ada di Kediri pada seorang perwira yang aku percaya." Panglima itu tidak menjawab lagi. Dipandanginya saja Maeswagni yang kemudian melangkah mendekati panggung kecil itu dan kemudian manjat naik. Sebelum Maeswagni berbicara sepatah pun, terdengar tepuk tangan dan sorak yang bagaikan meledak menyambutnya dengan sepenuh hati. Tepuk tangan dan sorak-sorai itu bagaikan menghentak-hentak dada panglima itu. Ia sadar bahwa agaknya pergantian pimpinan pemerintahan di Singosari tidak mendapat sambutan yang baik di Kediri. Dan ia pun sadar bahwa kekuatan di Kediri nampaknya melampaui kekuatan yang diketahui oleh Singosari. "Kekuatan di Kediri ini harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh," berkata panglima itu dalam hatinya. Dalam pada itu Maeswagni yang sudah berada di atas panggung kecil itu menerima sambutan dengan lambaian tangan, namun sejenak kemudian maka ia pun memberikan isyarat agar para prajurit itu menjadi tenang. "Saudara-saudaraku," berkata Maeswagni kemudian, "aku berdiri di sini atas nama kekuasaan tertinggi yang berada di Kediri. Namun di sini kini ada kekuasaan yang lebih tinggi lagi, yaitu Panglima Pelayan Dalam yang baru yang kini membawa limpahan kekuasaan Maharaja di Singosari dengan pertanda panji-panji dan tunggul kerajaan." Alun-alun itu justru menjadi hening. Para prajurit yang memang sudah mengetahui kehadiran panglima itu hanya memandangi panji-panji dan tunggul itu saja tanpa memberikan sambutan apapun. Terasa sesuatu berdesir di dada panglima itu. Jika Maeswagni ternyata akan berbuat curang, maka tidak banyak yang dapat dilakukan di hadapan prajurit yang sekian banyaknya, lengkap dengan senjata masing-masing. Adalah pekerjaan yang hampir tidak berarti seandainya Maeswagni merintahkan pasukannya untuk menangkapnya dan merampas panji-panji dan tunggul itu. Apalagi setiap orang mengetahui bahwa Maeswagni memiliki kemampuan yang tidak ada taranya. Hampir tidak ada tandingnya di seluruh lingkungan istana Singosari. Apalagi Maharaja yang baru saja duduk di atas tahtanya itu. Namun agaknya Maeswagni tidak ingin berbuat demikian. Seperti yang dikatakan, ya ternyata hanya minta diri pada prajuritnya bahwa ia dipanggil oleh Tuanku Tohjoyo yang kini duduk di atas tahta Singosari. "Aku akan menghadap," berkata Maeswagni. "Mudah-mudahan aku akan mendapat perintah yang akan dapat menempatkan kedudukan kita semua bertambah baik. Agaknya kini sudah waktunya kita memikirkan keadaan kita seorang demi seorang. Bukan saja para prajurit tetapi seluruh rakyat yang berada di lingkungan kerajaan Singasari." Panglima itu masih saja berdebar-debar. Maeswagni masih berbicara terus.
Kadang-kadang sambutan yang bagaikan menyentuh langit terdengar memekakkan telinga. Dan setiap kali sambutan itu meledak, maka dada Panglima itu menjadi berdebar-debar. Dalam pada itu, Maeswagni yang dengan sengaja ingin menunjukkan kekuatan yang ada di Kediri, agaknya telah mencapai maksudnya. Ia sudah berhasil memberikan kesan kekuatan yang tidak boleh diabaikan. Bukan saja prajurit yang cukup jumlahnya, namun mereka adalah prajurit-prajurit yang memiliki kemampuan berbuat sesuatu dengan cepat. Panglima pelayan dalam yang baru itu beserta para pengawalnya termenung saja di tempatnya. Setiap kali para prajurit itu bertepuk atau bersorak menyambut kata-kata Maeswagni, maka rasa-rasanya hati mereka pun tergores karenanya. Namun akhirnya Maeswagni selesai juga berbicara. Tidak ada tanda-tanda bahwa Maeswagni telah menghasut mereka untuk melakukan perlawanan. Dengan demikian maka perlahan-lahan tumbuh pula kebanggaan mereka atas panji-panji dan tunggul kerajaan itu. Karena itu maka ketika Maeswagni telah turun dari panggung kecil itu, maka Panglima pelayan dalam itu pun berkata kepadanya, "Aku juga akan berbicara dengan mereka atas nama kekuasaan tertinggi Singosari. Apa yang akan kau bicarakan?" Bertanya Maeswagni. "Tentang keadaan terakhir di Singosari." "Kau akan menyampaikan dongenganmu seperti semalam?" "Dongeng yang mana?" Maeswagni tersenyum katanya. "Sama sekali tidak perlu. Biarlah para senopati yang semalam telah mendengarkan sesorahmu nanti menyampaikannya kepada para prajurit. Kini kepentinganku sudah selesai. Bukankah kau ingin berangkat lebih cepat?" "Tapi aku akan berbicara," desak Panglima. "Itu tidak perlu." Tapi Panglima itu selalu mendesak, bahkan kemudian ia mengancam. "Aku datang dengan panji-panji dan tunggul kerajaan. Apakah kau akan menolak perintahku?" Maeswagni mengerutkan keningnya. Sejenak ia berdiam diri mandang Panglima itu dengan tajamnya, sehingga suasana menjadi tegang sejenak. Para senopati yang ada di sekitar menunggu dengan hati yang berdebar-debar. "Jika kau memaksa," berkata Maeswagni, "terserahlah padamu. Kau memang berhak, tetapi kau tidak akan dapat menguasai keadaan. Kau harus mengetahui jiwa setiap prajurit Singosari yang ada di Kediri. Kau harus mengetahui jiwa prajurit Singosari dari semua lingkungan dan pasukan. Bukan sekedar pelayan dalam. Aku memahami dan aku akan berbicara dengan mereka. Jika demikian, aku akan pergi. Aku akan mendahului menghadap Tuanku Tojoyo. Karena aku tidak yakin bahwa kau akan berhasil menguasai perasaan para prajurit itu. Kau tentu tidak akan dapat meyakinkan mereka bahwa Tuanku Anusapati telah dibunuh oleh rakyat Singosari, karena bagi mereka Tuanku Anusapati adalah seorang pahlawan yang sangat dicintai rakyatnya. Sejak ia masih seorang pangeran pati dengan wujudnya sebagai ksatria putih, namanya sudah dikenal dan disuyuti." Panglima itu termangu-mangu sejenak. "Sekarang terserahlah pada pilihanmu," berkata Maeswagni kemudian. Panglima itu menjadi termangu-mangu. Ia berdiri di samping jalan yang sulit. Sebagai seorang yang membawa panji-panji dan tunggul kerajaan, maka kata-katanya seharusnya berlaku sebagai ketentuan yang tidak dapat dirubah. Tetapi jika ia benar-benar berbicara di hadapan prajurit-prajurit itu, peringatan Maeswagni itu merupakan pertanda buruk baginya. Jika Kediri bergolak justru karena kesalahannya, maka ia tentu harus mempertanggungjawabkannya. Sejenak Panglima itu termangu-mangu, namun demikian ia berkata, "Aku akan tetap naik ke atas panggung, dan aku perintahkan kau tetap berada di sini. Apakah kau takut sendirian berdiri di atas panggung itu? Jika demikian baiklah, aku kawani kau sebentar, tapi yang terjadi kemudian bukan tanggung jawabku." Jawaban Maeswagni benar-benar telah menusuk jantungnya. Sejenak ia mandang wajah pengawalnya, namun pengawal sama sekali tidak mengangkat wajahnya.
Kepala mereka tertunduk lesu seperti dedaunan yang dipanggang di teriknya matahari. Ketika Panglima itu mencoba memandang wajah para Senopati Singosari yang ada di Kediri, dilihatnya para Senopati itu malingkan wajah-wajah mereka, seakan-akan mereka tidak mendengar percakapan dengan Maesha Agni. Untuk beberapa lamanya Panglima itu termangu-mangu, tapi adalah seorang prajurit. Ia tidak dapat begitu saja meninggalkan ucapan tanpa melaksanakannya, hanya karena orang lain mencegahnya. Padahal ia membawa panji-panji dan tunggul kerajaan, lambang kekuasaan tertinggi. Sejenak kemudian maka Panglima itu pun membulatkan hati sambil menggetakkan giginya. Ia pun kemudian memanjat tangga dan naik ke atas panggung kecil itu. Dada Maesha Agni menjadi berdebar-debar, bukan karena ia harus mentaati perintah Panglima itu, atau bukan karena ia merasa tersinggung karena ia tidak berhasil mencegahnya. Namun justru jika Panglima itu salah lidah, akibatnya akan sangat parah. Tapi Maesha Agni menarik napas dalam-dalam ketika ternyata Panglima itu hanya berbicara beberapa patah kata saja. Katanya, "Aku atas nama kekuasaan tertinggi Singosari telah diperintahkan untuk memanggil Maesha Agni, dan aku atas nama kekuasaan tertinggi telah memberikan wewenang kepada Maesha Agni untuk menunjuk seseorang sebagai kepercayaannya selama ia berada di Singosari. Kata-kataku berlaku sebagai sabda Maharaja Singosari." Ketika Panglima itu terdiam, maka tiba-tiba saja dada Maesha Agni telah menjadi berdebar-debar kembali. Jenak ia memperhatikan Panglima pelayan dalam itu. Jika ia masih akan berbicara lagi, maka akan membuka kemungkinan pembicaraannya tersesat dan membakar hati para prajurit itu. Kalimat yang pertama diucapkan agaknya sama sekali tidak mendapat tanggapan yang baik. Semakin banyak yang akan dibicarakan, maka akan semakin banyak terdapat lubang-lubang yang dapat menyeretnya terperosok ke dalamnya. Namun agaknya Panglima itu sadar bahwa ia tidak mendapat sambutan yang baik dari para prajurit. Maka ia pun segera menyelesaikan kata-katanya. "Aku tidak akan banyak berbicara di hadapan kalian. Semuanya akan dijelaskan oleh para senopati." Panglima itu pun kemudian melangkah turun dari panggung kecil itu tanpa sambutan apapun dari para prajurit. "Kita segera kembali ke Singosari," geramnya. Tetapi Maesha Agni berkata, "Bukankah aku masih harus menunjuk seorang wakilku?" Panglima itu menarik napas dalam-dalam. "Aku akan menunjuk dan membawanya naik ke panggung kecil itu untuk memperkenalkannya pada para prajurit. Mereka pasti sudah kenal. Ya, tetapi aku ingin meyakinkan mereka bahwa benar orang itulah yang aku tunjuk." Panglima itu terdiam sejenak lalu. "Cepat, waktu kita akan habis di sini." Maesha Agni pun kemudian berbicara dengan beberapa orang senopati. Kemudian mereka pun sepakat menunjuk seorang senopati yang tertua di antara mereka. "Aku akan membawanya naik dan mengumumkannya," berkata Maesha Agni kemudian. Demikianlah maka Maesha Agni pun membawa senopati tertua itu naik ke atas panggung kecil itu. Sambil mengacukan tangan kanan senopati tertua itu, Maesha Agni berkata, "Berdasarkan kekuasaan yang ada pada Panglima pelayan dalam yang membawa panji-panji dan tunggul kerajaan, maka aku menunjuk senopati ini sebagai wakilku selama aku tidak ada di Kediri." Para prajurit Singosari yang dari Kediri itu pun menyambutnya dengan sorak yang gemuruh. Senopati itu sudah dikenal oleh setiap prajurit. Ia adalah seorang senopati yang senang sekali berguru, meskipun masih tetap dalam batas-batas yang wajar. Apalagi senopati itu memiliki kemampuan yang cukup di bidangnya dan di dalam olah kanuragan. "Selama aku tidak ada, maka kalian harus mentaati perintahnya," berkata Maesha Agni kemudian. Lalu, "Tetapi di samping senopati tertua itu, aku akan mengangkat seorang penasehat baginya. Ia akan selalu mendampinginya dan memberikan pertimbangan dan nasihat, diminta atau tidak diminta. Tapi senopati itu pun dapat menerima atau menolak nasihat itu."
Semua menjadi hening, mereka mulai menebak-nebak siapakah yang akan menjadi penasehat itu. Tetapi agaknya para prajurit itu tidak begitu banyak menaruh perhatian. Karena jabatan itu mereka anggap tidak begitu penting dan tidak begitu banyak pengaruhnya bagi kedudukan wakil Maeswagni itu. Nah, berkata Maeswagni kemudian, "Aku menunjuk seorang prajurit tua dari pasukan pengawal yang selama ini mengawal aku di istana. Ia banyak mengetahui tentang rencana yang pernah aku susun. Ia mengetahui kelemahan-kelemahannya, dan ia mengetahui manakah yang baik dan berarti." Jenak Maeswagni terdiam, ia mencoba melihat apakah keterangannya itu mendapat tanggapan. Tapi agaknya para prajurit itu menjadi acuh tidak acuh saja terhadap kedudukan yang kurang mereka kenal itu. Namun kemudian Maeswagni pun berkata, "Saudara-saudaraku, para prajurit, mungkin kalian sudah ada yang mengenalnya. Sudah lama sekali tidak menampakkan diri dengan namanya sendiri, tapi ia berada di antara kita dengan nama yang lain, Pati-Pati. Dan sekarang aku harap Pati-Pati itu tampil ke atas panggung ini. Tidak seorang pun yang bergerak dari tempatnya, tidak seorang pun yang biasa disebut Pati-Pati." Namun Maeswagni pun kemudian menjelaskan, "Orang itu sebenarnya bukan orang baru, tetapi adalah seorang prajurit yang justru sudah terlampau lama berada di lingkungannya." Semua mata saling mencari siapakah agaknya yang disebut oleh Maeswagni. Mereka yang mula-mula tidak begitu berminat pun menjadi tertarik juga mendengarkan penjelasan itu. Bukan karena mereka tertarik pada jabatan yang kurang mereka kenal itu, tetapi mereka tertarik pada orang yang bernama Pati-Pati itu. Karena tidak ada seorang pun yang bergerak, maka Maeswagni pun kemudian berkata, "Ia berada di antara pasukan pengawalku," dan sambil berpaling pada seorang yang berpakaian prajurit di belakang panggung, ia berkata, "Naiklah bersama kami." Orang itu ragu-ragu sejenak, namun ia pun sadar bahwa ia agaknya memang diperlukan oleh Maeswagni. Karena itulah maka dengan ragu-ragu ia melangkah mendekati panggung dan memanjat naik. Dengan termangu-mangu ia pun kemudian berdiri di samping Maeswagni dan Senopati tertua yang akan mewakili Maeswagni selama ia tidak berada di tempatnya. "Nah, inilah prajurit itu," berkata Maeswagni kemudian. Semua mata kini tertuju pada prajurit yang berdiri di sebelah Maeswagni. Prajurit yang sebenarnya sudah cukup tua, tapi dari sepasang matanya memancar kepribadian yang mengesankan. Namun di dalam lingkungan para prajurit itu pun timbullah keheranan yang sangat. Justru karena sebagian terbesar dari mereka belum pernah mengenal prajurit yang disebut bernama Pati-Pati itu. Juga prajurit dari pasukan pengawal sendiri, kecuali beberapa orang prajurit yang kebetulan pada hari itu bertugas Maeswagni dan mendapat pesan langsung tentang orang yang disebut bernama Pati-Pati itu. Dalam keheranan itu, para prajurit mendengar Maeswagni berkata lantang, "Para prajurit dan senopati, orang yang bernama Pati-Pati ini adalah orang yang sebenarnya pernah kalian kenal jauh sebelum ini. Terlebih-lebih mereka yang usianya sudah cukup untuk mengenang masa pemerintahan Aku Tunggulah Metung." Para prajurit yang mendengar keterangan Maeswagni itu pun menjadi semakin heran. Bahkan Panglima Pelayan Dalam yang mendapat limpahan kekuasaan Maharaja Singosari itu menjadi berdebar-debar pula. "Apakah hubungannya dengan masa pemerintahan Aku Tunggulah Metung?" Panglima itu bertanya di dalam hatinya. Namun sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Maeswagni telah melanjutkan keterangannya. "Nah, para prajurit, orang yang bernama Pati-Pati ini adalah orang yang mempunyai kedudukan penting di masa itu. Meskipun orang ini pada waktu itu tidak dikenal sebagai seorang yang bernama Pati-Pati, tapi pada waktu itu ia bernama Witantra, seorang panglima pasukan pengawal." Ternyata sebutan itu telah mendebarkan setiap jantung, sehingga untuk beberapa saat terdengar suara menggeremeng di antara mereka. Berapa orang mengulangi nama dan sebutan itu, Witantra,
panglima pasukan pengawal pada masa Kuwu Tunggulametung. Namun dalam pada itu, selagi orang-orang itu sibuk berbicara di antara mereka, maka panglima pelayan dalam yang memegang kekuasaan tertinggi itu berkata lantang dari belakang panggung kecil itu, "Hei, Mahesa Agni, apakah maksudmu dengan panglima pasukan pengawal di masa pemerintahan Aku Tunggulametung itu? Pemerintahan yang hanya berkisar di sekitar daerah Tumapel. Apakah artinya seorang panglima dari seorang Aku?" Mahesa Agni mandang panglima itu sejenak lalu. Persoalannya bukannya karena ia seorang panglima, meskipun dari pemerintahan yang jauh lebih kecil dari Singosari sekarang, tapi bahwa Witantra mempunyai pengalaman yang luas dan pengetahuan yang cukup akan dapat dimanfaatkan di dalam keadaan seperti ini. "Mahesa Agni," sahut panglima itu, "betapa banyaknya pengalaman dan betapa tingginya pengetahuannya. Agaknya di Singosari dapat ditemukan puluhan orang seperti Witantra. Karena itu apakah kau memandang perlu sekali mempergunakan orang itu di Kediri?" Panglima pelayan dalam yang kebetulan membawa kekuasaan tertinggi, "Benarnya lah aku mempercayainya. Selama ini ia adalah pengawalku dan penasihatku, meskipun tidak secara resmi diangkat. Aku mengetahui banyak tentang dirinya, dan jika kau menyebut puluhan orang terdapat di Singosari yang memiliki pengalaman dan pengetahuan seperti orang ini, maka aku dapat mengatakan bahwa itu sama sekali tidak benar. Ada berapa orang Singosari yang memiliki kemampuan seperti tuanku Sri Rajasa? Nah, jika kau dapat menyebut namanya, maka orang itu dapat disejajarkan dengan orang yang bernama Witantra ini. Meskipun barangkali Witantra masih belum sepenuhnya dapat diseimbangkan dengan Sri Rajasa. Namun agaknya di Singasari sekarang tidak ada lagi orang yang menyamainya." Mahesa Agni berhenti sejenak lalu. "Seorang di antara mereka yang memiliki kelebihan adalah Kudo Sempono. Dan kau tahu bahwa Kudo Sempono, bekas pelayan dalam di masa pemerintahan Aku Tunggulametung itu, ternyata memiliki kemampuan lebih besar dari panglima pelayan dalam yang terbunuh dan yang kedudukannya dilimpahkan kepadamu." Panglima itu menjadi tegang sejenak. Ia diam matung. Bukan saja karena menurut keterangan Mahesa Agni, Witantra memiliki kemampuan setingkat Sri Rajasa, namun yang lebih mendebarkan jantungnya adalah bahwa Mahesa Agni dapat menyebutkan bahwa panglima pelayan dalam itu telah mati terbunuh oleh Kudo Sempono, dan yang disebutnya pula bahwa ia adalah bekas seorang pelayan dalam di masa pemerintahan Aku Tunggulametung. Apakah dengan demikian berarti Mahesa Agni telah mengetahui dengan pasti apakah yang terjadi di halaman istana itu? Dalam pada itu Mahesa Agni pun melanjutkannya. "Nah, orang yang kini berada di sisiku ini bukan sekedar seorang pelayan dalam seperti Kudo Sempono itu, tapi adalah seorang panglima pada waktu itu. Karena itu sebaiknya yang sudah aku tetapkan ini berlaku. Biarlah Kudo Sempono sudah mati terbunuh di dalam kerusuhan yang terjadi di halaman istana itu, kerusuhan yang sudah direncanakan sebaik-baiknya. Tapi aku tidak akan mempersoalkan kerusuhan itu sendiri, karena kau sudah langsung memberikan penjelasan kepada para senopati." Wajah panglima pelayan dalam itu menjadi merah. Meskipun kata-kata Mahesa Agni itu ditujukan kepadanya sehingga tidak banyak didengar oleh para prajurit yang berada di depan panggung kecil itu, namun dengan demikian Mahesa Agni seakan-akan ingin menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak percaya sama sekali dengan keterangannya, bahwa Tuanku Anusapati mati di dalam kerusuhan yang tiba-tiba saja meledak, meskipun bibit kebencian itu sudah lama ada di hati rakyat. Karena itu, untuk beberapa saat lamanya, panglima itu justru diam mematung, menahan gejolak di dadanya. Dalam pada itu, karena panglima itu tidak segera menyaut, Mahesa Agni pun melanjutkan kata-katanya pada para prajurit. "Nah, demikianlah ketetapanku sebelum aku berangkat ke Singosari. Aku sudah menunjuk wakilku dan seorang penasihatnya.
Aku yakin bahwa pemerintahan di Kediri akan tetap berjalan seperti biasa dengan bantuan para pemimpin di Kediri sendiri. Maeswagni tidak menunggu jawaban dari Panglima itu dan berkata seterusnya, "Baiklah, aku sekarang minta diri untuk segera berangkat ke Kediri. Lakukanlah tugas kalian baik-baik, aku akan segera kembali." Lalu ia berpaling pada Panglima Pelayan Dalam itu sambil bertanya, "Bukankah aku akan segera kembali?" Pertanyaan itu benar-benar menyakitkan hatinya. Belum lagi ia berhasil menguasai perasaannya, Maeswagni sudah berkata kepada para prajurit, "Nah, bukankah ia mengiyakan? Karena itu lakukanlah tugas kalian sebaik-baiknya sehingga pada saatnya aku kembali." Maeswagni kemudian mengangkat tangannya sambil mengucapkan selamat tinggal. Sambutan yang gemuruh bagaikan memecahkan langit. Setiap prajurit telah melambaikan tangannya. Tapi ketika beberapa orang prajurit yang ada di depan panggung kecil itu tiba-tiba menarik senjatanya dan mengacukannya, maka yang lain pun menarik senjata mereka dan mengacungkannya pula sambil meneriakkan nama Maeswagni. Maeswagni tersenyum, rencananya berjalan seperti yang diharapkan untuk memberikan kesan tersendiri kepada utusan Maharaja di Singosari. Pasukan yang ada di Kediri adalah pasukan yang cukup kuat ditambah dengan pasukan pengawal Kediri sendiri. Meskipun pasukan itu tidak begitu besar, tetapi dalam waktu yang singkat, Maeswagni tentu berhasil mengumpulkan jumlah yang berlipat. Apalagi jika diingat saat-saat Singosari masuki kota Kediri. Maeswagni memimpin pasukan orang-orang Kediri yang tidak puas terhadap sikap pemimpin pemerintahannya sendiri saat itu. Sambil melambaikan tangannya, Maeswagni pun surut selangkah. Ia memberikan beberapa pesan kepada senopati tertua yang telah diserai pimpinan atas para prajurit yang berada di Kediri, dan kepada seorang prajurit yang bernama Pati-Pati dan yang sebenarnya adalah bekas seorang panglima pasukan pengawal pada masa pemerintahan Akuwu Tunggulametung. Nama Pati-Pati maupun Witantra sebenarnya asing bagi para prajurit, tapi sebutan bekas panglima itu sangat menarik perhatian mereka.